RRI Live Music. Halo, selamat malam pemirsa RRI Net dan juga sahabat kreatif yang dengerin juga di 95,3 FM Pro 2 Semarang. Balik lagi nih, ketemu lagi sama Faris Magriza di RRI Net Live Music. And malam ini langsung dari Semarang. Semarang tentunya gak kehabisan talenta-talenta berbakat di dunia musik. Kali ini yang bakal kita ajak adalah trio musisi. Kalau yang aku dengar, mereka ini mainnya di punk rock katanya. Ya, kita bakal ajakin ngobrol mereka. Dan jangan lupa, selain bisa didengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, juga bisa didengerin di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Play Go. Aplikasinya baru loh, langsung aja download. Jangan lupa streaming sekarang. Dan juga bisa di RRI Net yang ada di UCTV channel 130 dan Nin Media channel 19. So, langsung aja nih, Faris perkenalkan yang bakal kita ajakin ngobrol malam ini. Well, this is it. This is Jimmy. Halo. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net ya ini ya. Betul ya. Kayaknya yang pakai jazz fasih banget ya ngomongnya ya. Aduh. Pro 2 tetap asik. Sebenarnya pengen tahu deh kabarnya gimana tiga-tiganya. Baik semua ya? Alhamdulillah baik dan masih diberi kesehatan ya untuk manggung ya membawakan sebuah karya dari Jimmy lah ya. Asik. Tapi ini saya lumayan ini sih tersinggung tadi punk rock, tolong dikoreksi ya, rock aja. Rock aja. Gitu, ya. Oke. Karena memang dulu sempat punk rock, tapi sekarang berganti ke rock aja. Oke, sip. Aku coret nih contekannya nih. Oke, sebelum bawain lagu pertama kalian, boleh dong kenalan dulu satu-satu nih siapa aja yang hadir di sini, personil Jimmy, terus juga mainnya instrumennya apa nih? Silakan dari yang dari tadi ngomong duluan nih. Oke, baik. Perkenalkan ya, nama saya Agil, saya di Jimmy sebagai bassis dan juga vokalis. Oke, next. Dan aku Duta di gitaris sama vokal. Oke, next satu lagi. Saya Roni, saya drum. Posisinya di drum. Oke, penggebuk drummer ya bukan ya? Iya. Penggebuk drummer, kasihan drummer digebukin dong. Iya, memang. Oke. Mereka bakal bawain lagu pertama mereka dulu. Judulnya adalah Ironi ya, bener ya? Betul. Ya, betul. Jadi memang merupakan sebuah single ya di album pertama yang dirilis tahun 2018 kalau nggak 19. Nah, tahun berapa tuh? 18 ya, 2018. Oke, tahan dulu ceritanya. Kita bahas abis ini. Pokoknya buat pemirsa RRI Net dan juga sahabat kreatif yang dengerin juga, langsung aja deh. Gak usah pakai lama, langsung aja. The first performance dari Jimmy. Takkan bisa ku berduka, takkan bisa ku tertawa, walau ku tak bisa rasakan indahnya. Ku di sini ditemani jiwa yang telah lama mati, teman yang sejati jauh dari mimpi. Tak bisa, tak bisa. Sudahlah tiada lagi teman mimpiku di sini, semuanya telah pergi, tinggal abadi. Tak bisa, tak bisa, tak bisa.
Sungguh telah tiada lagi teman mimpiku di sini. Semuanya telah pergi, tinggal abadi. Tak bisa, tak bisa, tak bisa. Sungguh telah tiada lagi teman mimpiku di sini. Semuanya telah pergi, tinggal abadi. Tak bisa, tak bisa, tak bisa. Oke, itu baru aja tuh lagu pertamanya dari Jimmy, judulnya adalah Ironi. Bener ya? Betul, betul. Oke, tadi udah sempat di-spill sama personilnya Jimmy kalau ini adalah lagu dari album pertama di tahun 2018. Betul. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Oke, memang ya ini juga merupakan single andalan yang pasti selama manggung banyak yang nyanyi gitu karena aransemennya yang easy listening terus juga merakyat lah intinya. Tapi sayang sekali memang semua di album-album Jimmy dan single-single Jimmy ini saya pikir ya ini memang karya dari Mr. Roni sang drummer ya. Asik. Jadi mungkin menurut saya sih ini sebuah pengalaman pribadi ya. Saya pun juga sebenarnya masih belum tahu. Maksudnya ini kayaknya masih rahasia tahu liriknya itu soal apa dan seperti apa. Tapi menurut saya ini sebuah kisah dari Mr. Roni yang diangkat ke sebuah karya lagu. Coba deh Mr. Oke, Roni. kita lempar ke Mr. Roni ya panggilannya ya. Ya. Betul ya. Oke, ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Kalau boleh saya awali dulu. Jadi album Jimmy ini ceritanya berkelanjutan. Maksudnya Oke. dari lagu pertama ke lagu 11 itu bercerita terus ya. Oh, oke. Jadi Ironi itu lagu ketiga ya. Jadi lagu 1 sampai 5 itu kita kasih judul Majas ya, berbasis Majas gitu. Oke. Biar dramatis gitu kan ya. Namanya juga musik ya, berbau musisi ya. Harus berseni. Jadi Majas, terus lagu ke-6 sampai 11 itu lebih ke frontal ya. Maksudnya apa yang disampaikan tuh benar-benar keluar semua. Tapi yang 1 sampai 5 agak dipendam-pendam, malu-malu kucing ya. Berarti ini Nah. kayaknya yang pertama sampai ke-5 itu masih kayak tersirat-tersirat gitu. Iya, Baru masih yang di sisanya tersembunyi gitu ya. langsung digas semua Wah, ya gitu ya. gas, betul. Oke. 6 sampai 11 digas lah. Tepatnya lagu Ironi ini bercerita tentang sebuah pertemanan ya yang sudah terlanjur berpisah, bercerai Oh. karena fitnah. Oh. Ada selisih paham yang nggak jelas. Ini kata ini begini, kata si orang ini begini. Jadi beda pendapat, beda situasi, akhirnya terpisah lah itu pertemanannya. Akhirnya dia menyesali perpisahan itu. Ya ini lagunya tentang penyesalan perpisahan pertemanan ya. Iya. Bukan perpisahan percintaan, bukan. Iya, Tapi namanya pertemanan. perpisahan tuh pasti ironi sih sebenarnya Iya, ya. makanya Kayak udah dikasih- baik-baik aja, salah Betul. paham, terus ya udah deh, kelar gitu aja ya. Ada yang Oke. menyesal ya. Terus dilantunkanlah sebuah lagu. Sudah ada video klipnya juga ya. Betul. Di YouTube Oke. Ironi juga ya. Ya. YouTube-nya Jimmy. Lokasi syutingnya di mana? Di mana ya? Ambarawa ya? Ambarawa. Ambara ya, benar ya? Asik. Di Rawapening. Rawapening ya. Ya, kalau pengen tahu silahkan cek YouTube Nah, Jimmy ya. Asik, langsung Itu- di spill iya. tipis-tipis. Tapi pengen tahu dulu nih, sebenarnya kalian ini ketemunya gimana sih kok akhirnya memutuskan untuk yaudah nih kita ngeband bareng nih sebenarnya Iya. kayak gimana? Karena aku denger-denger ceritanya cukup unik juga sebenarnya.
Ya memang apa ya, mungkin sudah jalan dari Yang Maha Esa gitu ya. Karena ini pertama kali bertemu sih di SMP ya. SMP. Oh, oke. Di SMP. Itu SMP swasta yang ada di Kota Semarang. Pertamanya kelas 7 aku ini satu kelas sama si Duta. Oke. Terus pernah suatu saat itu lihat Duta gambar logo-logo band ceritanya. Oh, Waktu itu apa ya? Edang Sukamti apa Superman is Dead ya? Edang Sukamti ya? Iya kali. Edang Sukamti. Endang Sukamti. Kirain kangen band ya yang digambar ya. Kangen band. Aduh, Terus gimana tuh? Iya, waktu itu memang aduh ternyata si Duta ini sama nih kan. Karena aku juga kebetulan senangnya denger musik-musik rock ya kan. Kayak Superman is Dead, terus Edang Sukamti. Tanya-tanyalah ke Duta, loh kamu ini suka gambar atau dengerin musiknya juga? Ternyata Duta ini bercerita lah kalau seorang gitaris dari SD ya Duta ya. Ya, dari SD. Terus bisa gitar juga, seneng juga sama lagu-lagu Edang Sukamti. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya. Terus saring bertukar ini sih referensi, kalau saya sukanya ini, Duta senangnya itu. Terus lebat laut juga akhirnya di kelas berapa berarti ketemu Mr. Roni? 8, kelas 8. 8 ya, kelas 8 apa ya berarti? Waktu ekskul. Ekskul ya. Waktu ekskul. Jadi aku sama Duta ini kan masuk di ekskul band ya. Terus Ya, band. memang butuh drummer dan sangat jarang bertemu drummer dengan apa ya? Bisa dibilang referensi yang sama, musikalitas yang sama, terus ngobrol-ngobrol di ekskul itu. Ternyata Mr. Roni memang aduh dengerinnya sama gitu loh. Edang Sukamti, Green Day, Blink-182 ya kan. Akhirnya coba-coba deh ngeband di ekskul ya kan. Pensi-pensi juga ya sempat ngisi ya. Ya, siap. Terus akhirnya beberapa waktu kelas 9 kayaknya ya. Akhirnya mulai Mr. Roni sih yang awalnya merekomendasikan kalau gimana kalau kita buat band ya. Oh, Terus kenapa namanya Jimmy juga ya kan. Nah itu pasti semua bertanya-tanya lah, kenapa Jimmy sih? Apakah merek mobil ya kan? Kadang ada yang tanya, kenapa merek mobil lah? Kenapa seperti kartun yang ada di TV ya kan? Ya. Nah itu memang dari Mr. Roni juga sih sebenarnya. Jimmy itu yang saya tahu itu memang Mr. Roni sebelum kenal kita ya. Itu kan Mr. Roni duluan berarti. Kalau guru itu kan pasti lahirnya duluan gitu ya. Bener sih. Iya katanya dulu Mr. Roni memang sempat ngeband juga di SMA ya Mr. ya. Ya, SMA. SMA itu namanya Josie. Itu salah satu lagu dari Blink-182 juga. Terus di ketemu kita akhirnya namanya Jimmy. Karena ini sih memang Jimmy itu mengambil salah satu lagu dari Green Day di album American Idiot ya. Kalau kita bedah dari album dari Green Day itu memang bercerita sesosok cowok ya, laki-laki yang pengen hidup itu normal. Terus juga menyuarakan kebenaran lah intinya. Nah, sama dengan visi dan misi dari Jimmy sendiri ya. Karena pengen membuat, paling gampangannya Jimmy itu pengen apa ya? Namanya apa ya Pak ya? Normal itu apa? Pengen ya? apa nih? Mengeneralisasi. Pelan. Mengeneralisir ya berarti. That's it. Karena ya paling gampang inilah mungkin True normal. Karena pasti banyak yang tahu ketika nonton konser kenapa sih pada main handphone, kenapa fokus rekam, padahal dari sisi musisi pun pengennya semuanya singelong nyanyi bareng gitu loh. Nah itu mungkin pesan yang kepengen Jimmy bawakan ya untuk para penikmat musik khususnya ini agar ya paling nggak tahu lah maksudnya apa ya bahasanya orang normal mungkin ya. Orang normal sekarang itu, berarti banyak orang yang nggak normal. Nah, itu. Bilang begitu muter-muter. Nah, itu dia. Itulah. Tapi pengen tahu ke Duta nih. Waktu diajakin sama Agil, gimana tuh? Kok tiba-tiba akhirnya mau nih gabung barengan sama Agil? Sebenarnya karena udah apa ya? Udah CS kali ya. Bestie. Bestie apa bestai? Bestie. Karena udah bestie dari kelas 7 kan. Ngobrol-ngobrol terus dengerin apa. Terus
di Referensi ya. dikasih referensi band-band ini. Terus akhirnya kok Nyantol gitu lah ya. masuk semua ya, kok cocok banget ya. Aduh. Cocok banget. Terus akhirnya Merit kan- ya, kita merit ya. Aduh, diungkap lagi lah. Itu contoh yang tidak normal. Bukan. Tadi yang dibilangin Mr. Roni yang tidak normal itu mungkin itu tuh salah satunya tuh kayaknya. Enggak. Jadi memang klop ya Dut ya. Ya jangan diungkap deh. Ya jadi klop sih. Jadi klop. Oke, Iya. mau lempar sekarang ke Mr. Roni. Siap. Ini kan anak-anaknya nih ceritanya nih, anak muridnya nih. Iya, iya. Memang. Yang Mr. Roni lihat ketika, wah nih kayaknya mereka cocok nih atau mereka punya talent nih sebenarnya. Iya. Yang dilihat tuh apa sih? Akhirnya ngajakin Agil sama Duta buat main di Jimmy, buat ngeband bareng lah. Iya, siap. Ya, dari masa lalu saya itu sudah berkecimpung di aliran ini ya. Dunia ini dari SMA, sebenarnya dari SD ya, dari Oh. SD, terus SMP ngeband bersama teman sekolah. Sekarang satu band saya waktu SMP itu jadi basisnya GME, Oh, Good Morning Everyone, yang Oke. yang Kribo itu ya. Kunyik Skribo. Iya, Kunyik Kribo Ah. itu teman CS saya itu. Oh, oke. Kemana-mana selalu berdua. Sekarang dia sudah tenang di alam sana. Sekarang Waduh, terus saya di SMA. alam sana dong. Karena kita pisahnya karena beda aliran ternyata. Oh, oke. Aliran mana nih? Saya aliran sungai. Bukan Dia aliran sesat ya, bukan ya? Bukan ya? Mungkin dia sesat ya. Saya aliran sungai, terus SMA saya beralih ke sini, Kunyik ke sana. Heeh. Akhirnya saya ke punk, saya mendalami itu apa itu dunia itu gitu ya. Oke. Terus saya ngeband. Akhirnya saya lulus SMA, masih karena dua personil saya ini sibuk sendiri-sendiri ya. Yang Oke. satu jadi dokter, yang satu jadi Oh. arsitek. Ya sudah, saya sudahi lah. Daripada saya merepotkan kalian berdua, ya, saya mengalah. Itu SMA kelas berapa, tahun berapa? Tahun berapa tuh berarti? Mister? Ah, Jangan disebutkan ya. itu dia nih. Itu yang jadi Aduh. pertanyaan. SMA tahun berapa itu? Berarti tahun berapa ya SMA ya? Saya lulus SMA tahun 2009 nih. Loh. Aduh. Udah pada lahir belum nih yang nonton nih? Aduh. Yang dengerin udah pada lahir belum nih 2009 nih? Jangan-jangan belum Aduh. nih. Jangan-jangan belum nih. Tapi kan gini nih. Karena kan Mr. Roni gurunya kalian nih berdua nih, Agil sama Duta. Ada rasa canggung gak sih? Karena biasanya kan kalau apa-apa sama guru kan kayaknya, aduh gimana nih kok ada bapak-bapak ngikut nih ceritanya nih. Ada Iya. canggung gak sih kalian atau nyampurnya gimana nih akhirnya? Waktu ekskul ya, sekalian nyambung yang tadi. Boleh. Saya ngajar di sekolah mereka. Waktu ekskul saya lihat, karena saya punya bekal ilmu di aliran sungai ini. Saya lihat mereka, wah, kok ini berpotensi gitu ya. Oke. Saya udah lama nggak ngeband, saya coba-coba. Mungkin ini bibit unggul yang saya bisa garap. Ya, kan saya waktu itu punya idealisme untuk ada visi misi untuk membenahi kehidupan lah lewat musik. Oke. Akhirnya saya merekrut dua ini, kok mau, saya paksa mau. Lu dipaksa ceritanya nih. Akhirnya mau. Ya. Gimana komentar mereka berdua? Masih budget jadi misteri sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh ikhlas apa enggak sebenarnya? Itu dia. Saya nggak tahu nih sampai sekarang. Kalau ikhlas keterusan sampai sekarang gitu Iya, masalahnya. kok bisa? Coba Iya. dijawab dulu. Ini sih mungkin karena memang canggung atau tidak itu tergantung ya apa ya. Menurutku Mr. Roni juga bisa menyesuaikan sih, maksudnya kayak kita yang masih apa ya ABG remaja ya kan Asik. pengennya main-main. Mr. Roni juga memberikan apa ya sebuah wanti-wanti kalau nanti itu kayak gini, musik itu kayak gini. Jadi apa ya menurutku canggung tidak ya karena sudah benar-benar menurut saya itu sudah saya anggap sebagai bapak sendiri kalau Mr. Roni. Asik. Selalu memberikan sebuah wejangan. Baik. Betul ya Pak ya? Ya, nggak tahu lah. Gitu. Kasih uang jajan juga nggak? Ah, Katanya kayak bapak sendiri. Kadang-kadang minta sih. itu sih sebuah kehormatan bisa ngeband bareng Mr. Roni, guruku sendiri lah, guru Asik. fisika. Asik. Oh guru fisika ternyata ya? Guru Iya. fisika ya Pak ya? Oh benar. Iya, campur. Saya kan biasanya Saya kan bisa kalau apa aja lah. kalau musik biasanya guru seni musik nih atau apa guru fisika ternyata ya Mr. Roni ya. Saya sempat tersesat di jalan yang benar. Repot malah. Aduh berarti emang asik ya kayak punya guru kayak Mr. Roni ya. Diajakin ngeband bisa,
diajakin gaul sama mereka berdua ini bisa ya Mr. Roni ya? Bisa, sangat bisa. Asik. Guyonanya juga bukan jokes bapak-bapak ya. Karena Aduh. saya sudah membuktikan sendiri guyonannya ternyata berkualitas untuk anak muda. Asik. Jangan-jangan kita ketuker nih Mr. Roni. Kayak kita ketuker nih. Iya mungkin ya. Coba dibuktikan dulu. Saya kurang muda nih kayaknya ya. Oke, kita lanjut. Abis ini bawain lagu judulnya adalah Freeman. Freeman. Bukan preman, bukan ya? Bukan ya. Tapi itulah sebenarnya artinya itu. Artinya sebenarnya itu. Oh, biar lebih keren, biar lebih Inggris, Freeman gitu ya. Siap. Oke deh, abis ini siap-siap dulu buat perform lagu selanjutnya. Dan abis ini ya pokoknya stay tune terus di RRN Live Music. Masih langsung dari Semarang, masih barengan sama Jimmy. Dan ini dia lagu kedua mereka, perform kedua mereka, Freeman. Mimpi yang telah tertunda, hanya yang tak terduga-duga, tiada kusangka. Dirimu kini pun telah menyatu. Lupakanlah masa lalumu, kita bersatu. Das lepas tanpa cahaya, hidup bebas dengan bahaya. Tangan kanan yang bersahaja, jiwa kita untuk negara. Hidup bebas dengan bahaya. Tangan kanan yang bersahaja, hidup bebas untuk negara. Kan dibuktikan, kan disampaikan, negeriku yang kaya pada dunia. Kau di sampingku, ku jaga selalu. Tuh bangsa yang satu, Indonesiaku. Kan dibuktikan, kan disampaikan, negeriku yang kaya pada dunia. Kau di sampingku, ku jaga selalu. Tuh bangsa yang satu, Indonesiaku. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Lanjut lagi di RRN Live Music, dan malam ini masih ngobrol dan masih
ngeliatin performance-nya dari Jimmy. Oke, Jimmy. Gak tetap asyik yang ngomongnya ya. Musik-musiknya sih asik sih dari Jimmy. Ini mohon maaf nih ya pemirsa dan juga sahabat kreatif, kayaknya bakal internal jokesnya banyak ini kayaknya malam ini. Oke, ngomongin soal namanya tadi, walaupun tadi kayaknya udah sedikit di-spill sama Agil soal si Jimmy ini, penasaran. Ini kenapa sih kok namanya Jimmy? Kenapa nggak Bambang gitu kek? Atau kenapa nggak Wahyudi kek? Kenapa nggak Amri kek? Kenapa nggak Yusuf kek? Kenapa namanya Jimmy? Siapa nih yang mau jawab nih kira-kira? Agil apa Mr. Roni? Ya memang tadi kan sempat jelaskan juga bahwa ini merupakan sebuah judul lagu dari Green Day gitu. Oke. Dan memang kebiasaan Mr. Roni ambil nama band itu dari judul lagu ya, Mr. ya. Iya. Yang band pertama Josie ya. Josie dari Blink-182, terus generasi selanjutnya itu dari Green Day, masih dalam genre yang sama lah, rock. Kita ambil Jimmy, dan itu tadi ya karena memang tujuannya itu hampir mirip lah dari sebuah cerita yang dibuat oleh Green Day, dan itu memang bisa dibilang merefleksikan kita lah ya. Dan memang ada arti yang sebenarnya yang masih rahasia dan akan dibuka Mr. Roni ketika waktunya sudah tiba. Tapi intinya itu tadi, sebuah nama yang diambil dari band Green Day dan tujuannya hampir sama lah. Oke, karena nggak usah nunggu waktu yang tepat tiba, coba deh mungkin Mr. Roni bisa nge-spill nggak nih? Kenapa kok namanya Jimmy? Kenapa ngambil namanya Jimmy? Kenapa diambil dari si Green Day itu tadi? Spill dikit lah. Menambah sedikit ya, karena boleh. Jimmy itu di judul lagu nama aslinya Saint Jimmy ya. Saint itu kan artinya apa? Orang suci ya. Orang yang disucikan. Nah itu ya sudah, itu menjadi pendorong bahwa Jimmy ini orang yang murni tapi tersesat gitu ya. Ingin mencoba merubah keadaan dengan kekuatan dia sendiri. Oke. Ya gitu. Itu tambahannya sih. Bukan pemuda tersesat, bukan ya? Tersesat. Tersesat. Gak gitu ya, bukan ya? Bukan. Oke. Tapi karena ngambilnya adalah dari dari lagunya Green Day ya? Bener ya? Influence-nya apakah dari Green Day juga atau dari mana sebenarnya? Kalau Jimmy itu diidentikan influence-nya dari mana aja sih? Benang merahnya sama mungkin ya, tapi paling tinggal yang kanan kiri ada beda-beda dikit lah gitu. Ya dari kita bertiga ini super influence-nya tuh beda-beda. Jadi misalnya ini siapa ini? Bentar. Oke. Gitu. Katanya beda-beda kan ya Mr. Roni ya? Beda-beda. Coba kita kulik satu-satu. Kalau Agil, dari siapa nih influence-nya? Kalau sekarang mungkin seneng ini sih dengerin penyanyi-penyanyi tahun 70-an, 90-an. Yang pasti masih dalam koridor rock lah. Gitu, seperti Freddie Mercury dari Queen ya. Terus ada dari Nirvana. Ada juga dari ada sedikit influence dari jazz juga, Billy Joel suka. Dan dengar-dengar sekarang mendalami dangdut juga ya. Kita akademi ya. Tetap asik. Kalau Duta nih influence-nya siapa aja sih kalau boleh tahu? Sebenarnya pertama dulu tuh awalnya dari Green Day pasti. Tapi campur sih, ada Green Day, Blink, Endang Sukamti dan lain-lain. Cuman kalau untuk sekarang aku lebih ke popang kali ya. Anak muda banget kan ya. Iya sih benar. Kalau Agil kan Agil kelihatan tua gitu loh. Aliran tua. Iya, aliran tua. Aliran muda kalau saya. Bener sih. Kalau popang agak lebih kesini sekarang ya. Kita coba tanya yang lebih dewasa. Aduh. Karena katanya Agil dibilangnya jangan bilang tua, katanya yang dewasa katanya. Kalau Mr. Roni influence-nya dari mana nih kalau boleh tahu? Karena tadi kan beda nih. Kalau si Agil ke rock masih ada jazznya dikit. Kalau Duta sekarang lebih ke popang nih. Kalau Mr. Roni apa nih? Aliran sungai juga nih. Masih ya. Saya dari 420. Waduh. Musik senja ya. Saya dari 2001. Waduh. 2001. Tadi 2009, sekarang 2001 nih. Baru lahir. Belum lagi nih. Baru lahir ya? Duta baru lahir. 2002 lah.
agak kesini lah. Ditambahin 1 ya. Digeser. Beda setahun. 2002 saya udah mendengarkan lagu pertama, single pertamanya Superman is Dead ya. Oh ya. Kuta Rock City itu langsung terkesima dan terpesona gitu. Langsung pesona. Ini apa ini? Kan ya. Ini apa ini? Ini apa? Maksudnya kok beda dari aliran yang musik-musik Indonesia sebelumnya gitu loh. Kok begini, kok cepet tapi bagus gitu. Enak didengarin ini. Nah, coba saya dalami, kok lama-lama saya beli albumnya sampai 4 gitu. Waduh. Khilaf ya, beli albumnya sampai 4. Wah, memang ini super lah. Itu mungkin dari situ idealismenya Superman is Dead juga kena banget di saya. Jadi mungkin visi misi saya untuk membangun Jimmy ini sebagian ngambil dari Superman is Dead. Oke. Gitu. Oke. We all know kalau Superman is Dead itu kan selama mereka manggung punya misi kan sebenarnya yang mereka bawa juga, dan hampir kayaknya setiap panggung juga sering mereka bawa. Nah, kalau dari Jimmy sendiri nih, apa sih misinya, atau sebenarnya yang pengen dibawa sama Jimmy itu apa sebenarnya? Ya itu tadi ya, semuanya sempat ini sih udah dibocorkan di awal ya. Iya. Tapi memang untuk penekanan biasanya memang paling gampang itu tadi sih, seperti dicontohkan. Kenapa sih penonton sekarang tidak begitu menikmati musik dengan semestinya gitu loh. Oke, kita ngerekam, tapi esensi nonton konser itu sebenarnya apa sih? Kalau ngerekam kan itu pasti di YouTube banyak ya. Yes. Nah itu menjadi salah satu pesan dari Jimmy yang pengen dibawa saat setiap manggung itu mungkin bahasnya tidak mengedukasi terlalu ini gak sih? Terlalu tinggi ya. Mengingatkan esensi nonton konser itu yang benar seperti ini, menikmati, kita joget bareng, singelong bareng gitu sih. Terus ini juga mungkin menambahkan sedikit ya. Boleh. Jimmy itu membawa misi di dalam lagu-lagunya Jimmy itu ada beberapa yang berbau politik. Maksudnya mengangkat isu politik untuk disadarkan ke anak muda bahwa negeri ini tuh butuh anak muda yang peduli politik. Jangan cuek kepada politik, itu kan berbahaya. Jadi misalnya kita mengingat peristiwa yang lalu yang sangat dahsyat itu tahun 98, itu berkat siapa? Kan anak muda kan. Yes. Jadi kesini kok makin terjun bebas gitu ya. Kemana anak mudanya ini? Ada isu politik diam, tapi beberapa momen sudah oke lah. Ada kemarin tuh momen mahasiswa banyak ya pada demo, itu saya cukup senang dan ikut bangga. Saat itu saya sudah lulus kuliah, jadi saya nggak ikut gitu ya. Seandainya saya kuliah pasti saya berangkat ke Jakarta ya. Langsung jiwa mahasiswanya menggelora gitu ya. Tapi saya sayang sekali sudah lulus, dan ini sangat berbahaya ketika anak muda ini nggak peduli terhadap politik. Nah, salah satu misi Jimmy membuka mata anak muda terhadap isu-isu politik yang memang berefek juga pada kehidupan kita, kan begitu. Sekarang efeknya apa? Maksudnya sekarang yang terjadi apa? Ini kan kasus ini. Efeknya ini. Yes. Loh, itu jangan nyalahin yang di sono, tapi nyalahin yang di sini. Kenapa yang di sini nggak peduli? Akibatnya yang sono kesini-sinian, maksudnya nggak membela yang sini gitu loh. Kita nggak bersuara sih gitu loh. Itu sih. Jadi salah satu misinya itu. Banyaklah yang harus dikawal memang untuk membuat itu tadi kenormalan lah intinya. So not just bermusik aja, tapi juga ada pesan yang dibawa juga gitu ya. Oke. Kalau tadi yang Freeman tadi hubungannya apa nih sama visinya Jimmy nih sebenarnya, atau ceritanya apa sih sebenarnya? Iya, itu kan cerita ya, berbentuk cerita ya. Freeman ini lagu ke 9 ya. Maksudnya sudah berturut-turut cerita, jatuhlah pada titik Freeman. Freeman itu si personalnya ini, singkat cerita, dia seorang mahasiswa, maksudnya aktivis gitu ya, sempat demo terus ditahan sama penguasa gitu ya, terus dibebaskan. Akhirnya dia berkomitmen untuk apa nih yang bisa saya persembahkan
selain daripada saya teriak-teriak tapi ternyata nggak didengarkan. Misal itu kan tingkatnya lebih tinggi daripada demonstrasi ya. Maksudnya dia ingin menunjukkan kreativitas yang lain lah selain demo. Akhirnya dia masuklah ke dunia musik. Saya ingin menjadi diri saya sendiri gitu ya. Berkomitmen apa nih yang bisa saya persembahkan. Ya sudah, musik aja lah. Mungkin dari musik saya bisa lebih menyentuh hati masyarakat, menyentuh hati penguasa gitu ya. Untuk bisa merubah keadaan gitu. Makanya dinamakan Freeman. Dia ingin bebas sebebas-bebasnya untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Akhirnya dia jatuhlah ke musik gitu. Ceritanya begitu. Oke, jadi lebihnya ke Freeman atau manusia bebas gitu ya. Iya, betul. Ini semakin yakin saya memang lagu-lagu Jimmy itu bercerita tentang Mr. Wonderful. Iya. Walaupun tidak dibongkar ya. Kayaknya memang tapi saya memang jadi ya. Lebih banyak yang dari diri sendiri gitu kali ya. Oke, next yang dibawain ini judulnya adalah Sensei. Sensei ini di album pertama atau di mana nih sebenarnya tempatnya Duta, dia? Silakan. Jadi Sensei ini rencana akan masuk ke album kedua sih. Rencana album kedua tuh 2023. Tahun depan lah. Nah, ini akan menjadi single pertama Jimmy di album kedua. Dan pertama kali dibawakan spesial untuk pemirsa. Asik. Spesial dibawain di RRI Net Live Music. Betul. Ini adalah single pertama di album kedua yang baru di tahun depan berarti ya? Oke. Rencananya tahun depan. Dibocorin dulu ya. Oke. Sebenarnya jujur aja, ada salah satu di antara kalian sempat ngebocorin ke aku sih sebenarnya. Ada. Yang ketawa tuh yang siapa itu? Yang ketawa tuh yang rasa tuh kayaknya. Tapi udah sempat denger dan emang keren sih sebenarnya kayaknya. Ini dibawain dengan format akustik sama kalian hari ini. Spesial pertama kali di RRI Net Live Music. Iya. Oke, siap-siap dulu ya, di setel dulu ya. Oke, buat sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, stay tune terus, jangan kemana-mana karena masih lanjut lagi. Habis ini masih banyak ngobrol lagi barengan sama Jimmy. Terutama banyak yang masih pengen aku tanyain sama mereka di malam ini ya. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Net Live Music, and this is Jimmy! Angin malam yang berhembus, awan hitam yang bersinaran, malam yang mengharukan, dan tak ada lagi duka, dan keras yang perkasa, jiwa lantang yang menenangkan. Takkan habis kataku untuk mengantarkan dirimu, hidupkan mimpiku, dan tangan kau kan mampu tunjukkan jalanku. Ku yakin kau kan mampu untuk hidupkan jiwaku. Ku kan bisa, ku kan mampu, kaulah jiwa hidupku untuk hidupkan ragaku. Ku kan bisa, ku tak ragu. Dan keras yang perkasa, jiwa lantang yang menenangkan. Takkan habis kataku untuk menggambarkan dirimu, hidupkan mimpiku, dan tangan kau kan mampu tunjukkan jalanku. Ku yakin kau kan mampu untuk hidupkan jiwaku.
kan bisa ku tak ragu. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Kan ku akhiri dengan dirimu semua tentangku tanpa dirimu, dan semua tentangmu selalu menunggu, dan tentang diriku selalu ku rindu. Telah ku coba untuk bersama, menembus manusia dan kau hadir dengan rasa. Ku tak percaya kau pun sempurna, takkan ada lagi yang bisa menggores luka dari kita selamanya, kita selamanya. Kan ku akhiri dengan dirimu semua tentangku tanpa dirimu, dan semua tentangmu selalu menunggu, dan tentang diriku selalu ku rindu. Telah ku coba ternyata untuk bersama, menembus manusia dan kau hadir dengan rasa. Ku tak percaya kau pun sempurna, takkan ada lagi yang bisa menggores luka dari kita selamanya, kita selama, dan kau bisa untuk sempurna.
menembus manusia, dan kau hadir dengan rasa. Ku tak percaya kau pun sempurna. Takkan ada lagi yang bisa menggores luka dari kita selamanya, kita selamanya. Menembus manusia, dan kau hadir dengan rasa. Ku tak percaya kau pun sempurna. Takkan ada lagi yang bisa menggores kita dari kita selamanya, kita selama, dan kau bisa tuh sempurna. Masih di RRI Net Live Music dan masih langsung dari Semarang. Masih ngobrol sama Jimmy dan jangan lupa bisa didengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang dan juga streaming bisa juga rri.co.id atau di aplikasi RRI Play Go. Baru banget aplikasinya, jangan lupa diinstal, jangan lupa download aplikasinya. Atau juga bisa di RRI Net kalau pengen lihat Faris malam ini barengan sama Jimmy langsung semuka-mukanya, sebadan-badannya, seperform-performnya di UCTV channel 130 dan di Nin Media channel 19. And we still talk with Jimmy. Oke, nah mau nyambung yang tadi karena tadi Agil sempat bilang nih kalau kayaknya nih lagu-lagunya Jimmy agak-agak ini nih apa namanya cerita pribadinya Mr. Ronnie. Jadi yang banyak nulis di lagu-lagunya Jimmy nih siapa sebenarnya? Semuanya tuh dari lirik sih, dari lirik semua Mr. Ronnie. Cuman kalau dari musik kita bareng-bareng, Ini misal aku punya mentahan nih, ya kita goreng bareng-bareng gitu. Oke. Jadi ya ketika lagunya udah jadi masih nana doang, terus giliran Mr. Ronnie yang bikin liriknya semua lagu. Oke, berarti secara lirik dari Mr. Ronnie, tapi kalau secara aransemen keroyokan nih ceritanya. Iya, keroyokan. Ya bagi tugas lah, lagu 1-3 aku, lagu berikutnya Agil. Dan Mr. Ronnie pun buat juga. Buat mentahan juga. Oke, terus disatuin gitu sama kalian ya? Iya, Oke, lompat ke Mr. Ronnie. Yes. Tadi kan aku sempat tergelitik buat ngebahas tentang tadi katanya dari album pertama 1-11 itu nyambung semua. Emang konsepnya kayak gitu? Atau emang gimana nih? Karena kan tadi dibilang kalau lagu yang ini cerita tentang ini nih, itu di track keberapa gitu. Sebenarnya emang nyambung semua gitu sengaja atau gak sengaja kok nyambung semua ternyata ya ceritanya? Sengaja nyambung semua. Oke. Karena segala sesuatu lebih enak ketika ada filosofinya gitu. Asik. Segala sesuatu seni itu paling enak kalau ada filosofinya. Jadi nggak yang patah-patah ini sendiri itu kan ya bagus, cuma kan kurang ya. Jadi kita sengaja untuk menyambungkan suatu saat siapa tahu kan begitu ya. Siapa tahu ada yang mau filmkan gitu ya. Amin. Boleh. Nanti kalau kita sudah terbang tinggi gitu kan ya. Amin. Nah, siapa tahu ada yang memfilmkan. Nanti ini album 1 bocorin ya Gil. Nyambung lagi ke album 2 gitu. Oh. Ngeri kan ya? Iya. Agak ngeri ya. Oh, bersambung gitu ya ceritanya. Ya, nanti ya ada Jimmy 1, 2, 3 gitu. Nyambung terus ya. Nanti targetnya sampai album ketiga nyambung terus. Memang begitu. Dibuat cerita aja.
Bocorinnya terlalu jauh ya, album 3 itu semuanya berarti sih. Ini mengusung konsep Twitter kalau rame lanjut part 2 gitu ya. Lanjutnya ke part 2, nanti lanjut lagi part 3 gitu ya. Oke. Nah, siap. Tadi Duta sempat bilang kalau lirik emang dari Mr. Roni. Terus juga kalau soal aransemen keroyokan nih. Pasti kan kalau keroyokan nih ada tabrak-tabrakan ya nih ceritanya. Karena pastilah 3 kepala beda-beda semua isi kepalanya. Tapi bagaimanapun nanti yang jadi karya akhirnya jadi satu. Ada cerita unik gak nih tentang kerjaan aransemen? Mungkin sempat berantem mungkin atau sempat tabrak-tabrakan. Aku maunya gini, aku maunya gitu. Ada gak nih? Pernah gak sih? Ya mungkin semua itu pasti kepengen membuat karya yang bagus ya untuk penikmat musik. Bentrokan itu pasti ada, tapi kan bagaimana kita menyikapi gitu ya. Jadi semuanya aman, kondusif ya. Insya Allah. Kondusif. Jadi sampai proses rekaman pun ini mungkin kalau hal unik yang saya tahu, Mr. Roni itu ketika nulis lirik pasti di rumahnya lantai 2. Sore hari kaki harus begini dan harus ada kopi ya Mister ya. Kopi apa? Waduh, teh ya. Tapi gak tahu, mungkin coba tanya filosofinya apa. Filosofinya apa nih? Itu semacam ritual khusus atau gimana nih maksudnya? Filosofi kopi mungkin. Tapi bukan anak filosofi senja koplo kayaknya sih. Ya. Bukan anak senja tapi ya. Saya ya itu memang prasyarat untuk saya bisa pikirannya melayang berimajinasi itu memang begitu, harus sore hari ya di atas, harus sepi, agak sedikit gerimis gak apa-apa, ada tehnya. Aduh. Saya gak usah kopi ya, saya bukan anak kopi ya, anak teh saya ini, teh Indonesia. Aduh, hampir dikit lagi nih, dikit lagi nih. Ada depannya ya, ada depannya. Kayaknya dikit lagi nih kayaknya. Ya itu seperti itu, jadi untuk menimbulkan imajinasi yang sangat melayang sekali harus gitu, tapi tanpa narkoba ya. Tanpa alkohol, tanpa narkoba, saya sudah bisa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Ya, terusin aja terus sampai kelar ya. Terus nyambung yang tadi ada bentrok gak sih? Sebenarnya secara langsung enggak. Tapi secara tidak langsung iya. Jadi secara nggak langsung tuh bedanya apa nih maksudnya nih? Tidak pukul-pukulan. jangan pukul-pukulan juga dong. Jangan dong. Maksimal berdebat lah. Jadi hasil karya di album pertama ini dari 1 sampai 11 itu bermacam-macam aliran sebenarnya. Jadi pecahan-pecahan punk, ada yang rock, ada yang punk rock, ada yang rock punk, ada yang punk ska ya. Ska ya. Ya, campur-campur gitu. Jadi alirannya campur-campur sebenarnya. Ada yang pop, ada yang pop punk, macam-macam sebenarnya. Itu kalau diteliti bisa banyak aliran. Buat gitu. Skripsi ya. Ini kayak permutasi, jadi di genre ini, berapa kemungkinan lagu yang tercipta. Iya itu. Jadi saya juga heran kok hasilnya jadi berbagai macam aliran gitu. Makanya saya nyebut tadi aliran sungai sebenarnya. Kayak ngikut gitu aja ya. Iya. Kita bikin terus kok enaknya begini ya, terus tembuslah ke situ gitu kan ya. Jadi memang begitu. Jadi 1 sampai 11 beda-beda semua. Jadi kita lebih ke melayani rakyat. Kamu pengennya yang slow apa yang sedang apa yang pedes ya. Aduh, karetnya 2 ya. Karetnya 2 bener karetnya 2. Kalau yang agak pedes ini lagunya, kalau yang agak slow ini. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Cukup unik sih. Album pertama saya juga heran. Gitu sih. Lagu yang paling susah kalian kerjain apaan? Apa nih? Aduh, lagu yang kayaknya nggak ketemu nih liriknya mungkin atau aransemennya atau debatnya panjang nih. Ini mungkin lagu terakhir ya, track nomor 11 judulnya Voice of Jimmy itu saat hari rekaman belum ada liriknya. Oh, kok bisa ya? Asli bisa ya. Sampai di tempat rekaman itu lagu belum ada liriknya. Jadi aku dan Duta take bass, take gitar. Nah, Mr. Roni ini yang kerja Rodi ya. Saya kerja Rodi. Itu sih mungkin paling susah karena kita tahu ya mungkin waktu itu kenapa ya bisa sampai belum ada liriknya ya. Kalau gak salah mengejar waktu. Jadi record yang lagu ke-10 ke-11 itu hampir berdekatan. Hampir berdekatan. Sayanya lagu ke-10 pulang sudah tepar. Jadi gak ada waktu untuk bersenjaria yang tadi ya, yang prasyarat bikin lagu itu sore hari harus kakinya harus begini,
Itu belum sempat. Jadi keburu berangkat lagi. Ya terus naik. Saya bikin lirik di atas motor. Rutinitasnya ganti ya? Atau ritualnya ganti ya? Ya itu terpaksa dan darurat. Dan mereka sudah take. Saya sudah ada rekamannya ya. Kalau lihat di Instagram ya. Ada videonya ya? Ada videonya di Instagram. Coba cek Instagram tuh ada. Itu live bener-bener saya bikin lirik ya. Itu bukan gimmick, bukan rekayasa ya. Jadi memang asli itu saya pusing. Udah pusing direkam lagi kayak menderita. Ya sudah campur. Akhirnya bikin 11:30, 11:30 jadi. Nah, cuma 1 jam dan liriknya super panjang. Itu lagu terpanjang ya? 7 menit ya? 7 Berarti menit. Mungkin inspirasinya agak buntu, belum ketemu. Tapi sekalinya keluar banyak ya yang dikeluarin ya? Iya. Itu apa ya, keluar banyak tuh apa? Liriknya, inspirasi liriknya. Ya langsung defense sekali. Aduh. Ya. Aman ya. Ini Agil harusnya nyapu nih. Bagian nyapunya Agil nih. Atau enggak Duta nih bagian nyapu nih harusnya. Karena kalau saya nyapu susah nih ceritanya nih. Gak connect soalnya. Oke, itu yang paling sulit kayaknya ya. Paling buru-buru banget bikinnya. Kalau yang paling lama? Paling lama mungkin di track nomor ini sih. Integritas ya? Reformasi atau integritas? Iya. Dua sih berarti, ada integritas dan reformasi, karena lamanya itu di lagu reformasi itu ada campuran gitar akustik dan ada biola ya. Aransemen di dalamnya lah, itu yang bikin lumayan lama sampai dari pagi sampai malam. 2 lagu. Integritas itu. Dan reformasi. Oke, reformasi yang barusan dibawain itu jadi yang cukup panjang yang ngerjainnya karena aransemennya banyak. Paling cepat apa nih? Paling cepat metafora ya, nomor 1 Metafora. Itu karena terlalu semangat ya. Jadi semangat ya. Wah, udah cepet banget tuh. Lagu pertama diciptain juga paling awal ya. Mungkin karena masih menggebu-gebu semangatnya untuk membuat sebuah lagu, pengen mempunyai album secepatnya ya. Jadi terasa cepat sih. Gak sampai 1 shift ya kayaknya. Gak sampai 6 jam. Gak, masih siang tadi. Siang ya. Masih belum sore. Cepet lah intinya. Masih siang udah selesai. Jadi karena hasrat yang menggebu-gebu, tidak tertahankan, akhirnya keluarnya juga cepet ya. Keluarnya cepet, banyak lagi ya. Itu dia maksudnya. Maksudnya lagunya. Banyak single, banyak lagu. Nyapu diri sendiri nih hari ini. Aman Gus ya. Oke, berarti sebenarnya challenge-nya juga banyak banget ya. Tadi banyak influence juga banyak. Terus juga debat-debatnya sampai ada Mr. Roni sampai harus meninggalkan ritualnya. Ritual yang kakinya nangkring sambil ngeteh gitu. Tapi emang karena ini lagunya urut ya, bisa dibilang dari 1 sampai 11 urut. Terus juga kayaknya yang kedua nanti kita bahas abis ini kayaknya juga urut juga. Lebih gampang atau lebih sulit justru kalau lagunya urut kayak gitu? Gimana Mister? Lebih gampang atau susah? Ini? Apanya ini yang lebih gampang atau lebih susahnya? Ngerjainnya, karena kan ngerjainnya kan step-stepnya satu dulu nih semuanya. Kelar nih. Jadi nggak semuanya langsung direcord berurutan gitu. Jadi kita kumpulkan dulu ke 11-11-nya, kita garap semua, maksudnya bikin latihan dulu, direcord mandiri dulu pakai HP. Nanti disusunlah ceritanya dulu, baru kita record apa yang jadi urutannya gitu. Jadi kayak bongkar pasang gitu. Jadi dirangkum dulu, ini kayak puzzle gitu. Terus ini dulu ya, ini dulu, terus ini berurutan gitu. Tapi kita garap 11 lagu dulu, bukan satu bukan. Enggak. Ya. Jadi memang sengaja dibuat cerita, memang sengaja mendramatisir album gitu. Siapa tahu ada yang bikin film. Aduh, ini harusnya ada nih abis ini ya. Bisa dikontak lewat nanti. Ceritanya cukup bagus ini, promosi ya. Bener sih, kayaknya jadi satu keunikannya tersendiri juga dari Jimmy karena lagunya bisa dibilang kayak storytelling ya artinya ya. Karena dari 1 sampai 11 urut ada ceritanya dan ceritanya nyambung dari satu ke yang lainnya ya. Oke, ini next lagu selanjutnya Paradox. Tentang apa sih ini lagu ini sebenarnya? Nah ini, Mister silakan. Nah sikat. Saya lagi nih, saya yang bikin lirik ya.
Aduh, mungkin di next album gantian ya. Yang bikin lirik. Kayaknya Agil udah punya ide nih kayaknya. Ya Paradox itu lagi si Jimmy itu lagi kenceng-kencengnya menyuarakan ya. Oke. Terus dia bikin over, maksudnya suaranya itu terlalu lantang gitu. Terus dia akhirnya bisa dikatakan sejenis provokator gitu ya. Sebenarnya niatnya nggak provokator, terlalu semangat mungkin ya. Terus akhirnya dia ditangkap oleh penguasa yang ada begitu ya. Terus dia disikat gitu lah, diamankan atau di penjara lah istilahnya ya. Kelamaannya. Di penjara terus akhirnya dia bingung gimana cara menyuarakan, tapi dia titip pesan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ke semuanya, teruslah menyuarakan, tanpa saya pun kalian tetap bisa menyuarakan apa yang harus menjadi hak-hak kalian yang dirampas oleh penguasa. Oke, berarti ibaratnya adalah walaupun terpenjara istilahnya ya, tapi suara tetap harus terdengar gitu. Iya, harus dong. Banyak sekarang yang bisa lewat dalam kan, bisa kemana-mana gitu kan ya, bisa ngapain gitu kan ya dari dalam. Aduh, aman gak nih ya? Aman gak ya? Oke, kita cek dulu ya. Gak. Oke, siap-siap buat bawain Paradox ya. Lagu yang selanjutnya bakal dibawain ya. Dan stay tune terus, jangan kemana-mana ya, karena masih lanjut ngobrol barengan sama Jimmy. Masih ada pertanyaan, terutama karena tadi aku sempat bilang bahwa kayaknya ngebahas album keduanya yang di tahun depan bakal rilis ya. Kayaknya di sini kita bahas deh, karena tadi ada satu lagi yang udah dibawain sama mereka. So jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Net Live Music. Dan this is Jimmy with Paradox. Yeay. Dan tak terkalahkan, terus ku bertahan hingga kita menang. Tangan keras menggenggam dunia, satukan hati, jiwa tegar menantang dunia. Ambisi, turunlah kau penipu dan tak tahu malu. Kau korbankan kami hanya demi mimpi. Kau korbankan kami demi harga diri. Lawan langkah munafikan dan keserakahan, teruskan ku lawan hingga nafas terbang. Kawan, yakinlah kita menang dan tak terkalahkan, terus ku bertahan hingga kita menang. Kau korbankan kami hanya demi mimpi. Kau korbankan kami demi harga diri.
akan ku lawan hingga nafas terbang. Kawan, yakinlah kita menang dan tak terkalahkan. Terus ku bertahan hingga kita menang. Kau korbankan kami hanya demi mimpi. Kau korbankan kami demi harga diri. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kembali lagi di RRI.net Live Music. Dan masih live dari Semarang. Faris masih ngobrol barengan sama trio rock ya. Tadi karena protes di awal. Namanya trio rock ini adalah Jimmy. Bilangnya tadi adalah masuk ke album kedua abis ini. Udah kelar semua kah atau masih ada yang belum nih ceritanya? Sebenarnya udah kalau sekedar demo sih semuanya udah ya. Oke. Udah semua. Kita tinggal record ulang aja. Record yang lebih bagus gitu loh. Okay. Kalau demo-demonya sebenarnya udah aman semua. Udah jadi lagu. Udah jadi lagu berapa lagu ya? 11. 30 lagu kayaknya. 30 ya. Banyak Pak. 11 saja cukup, 11. 11 aja ya. Iya, 11. Lupa ya. Kalau 30 ntar udah jadi 3 album sendiri tuh kayaknya tuh. Udah 2 album sama extended play 1. Nambah cukup tuh kayaknya. Oke. Tadi sempat dibawain sebelumnya tadi adalah salah satu lagu dari album keduanya kalian. Judulnya adalah Sensei. Sensei itu setahu aku bahasa Jepangnya guru sih sebenarnya. Betul. Apakah cerita tentang itu atau ceritanya nih sensei yang lain nih maksudnya nih? Apa ya? Mungkin nanti bisa jawab Mr. Roni, tapi memang ini cukup unik di album kedua karena tiba-tiba Duta ini seneng dengerin lagu-lagu Jepang. Oh, oke. Lagu Jepang ya? Iya, lagu Jepang ya. Lagunya aja. Kita perjelas lagu Jepang. Lagunya aja. Lagunya. Lagu Jepangnya yang juga rock ya, Dut ya. Nah, itu aman. Jadi memang tiba-tiba Duta ini di beberapa tahun terakhir dengerin lagu-lagu Jepang. Terus Miss Roy ini sampai jengkel. Bukan jengkel sih, gemes mungkin ya. Kenapa dengerin Jepang gitu loh. Terus akhirnya Miss Roy punya ide, ya udah deh judulnya khusus ini karena 50% lah ini aransemen dari Duta pakai bahasa Jepang aja, Sensei. Tapi artinya seperti biasa, Mr. Roni. Silakan, Mr. Roni, disikat. Aduh, ini berarti membocorkan album kedua ya. Ya dikit aja lah. Dikit aja, gak apa-apa. Single. Ya, seperti yang dibilang Bung Duta tadi. Jadi kita garap 11-nya dulu. Berbentuk cerita, nanti kita record per urutan ya. Tapi kita ambil yang memang single utama kita yaitu Sensei. Sensei ini ya ada ceritanya, terus ke belakang, ke depan gak ada ceritanya, tapi titik di Sensei-nya adalah si Jimmy ini, Jimmy lagi nih. Iya. Si aktor Jimmy ini ya, yang produser film tolong ya. Kode nomor berapa nih? Udah dicatat berapa nih? Kode keberapa nih tadi dari Mr. Roni nih? Si aktor Jimmy ini menemukan guru yang pas. Ya, menemukan guru yang tepat untuk dia karena dia mau hijrah mungkin ya mau. Waduh. Ya adalah ceritanya rahasia ya, sekarang ya. Nanti ya. Mau hijrah ke sana lah ya. Yes. Menemukan guru yang tepat nih yang bisa mengarahkan si Jimmy ini sehingga lebih super lah. Jadinya nanti karyanya lebih jos gitu ya. Gitu. Mau nanya ke Duta karena tadi Duta yang ditunjuk karena kebanyakan dengerin lagu Jepang. Lagu Jepang ya. Lagu Jepang. Tolong. Emang aransemennya emang lebih banyak ke arah situ atau sebenarnya masih tetap
main di rock-rockan nih atau gimana? Sebenarnya sih aliran sungai sih. Siap. Asal mengalir aja, Siap. asal mengalir. Tapi ya kurang lebih memang saat itu lagi apa ya? Lagi seneng aja sih dengerin lagu-lagu Jepang. Terus kok katanya sebenarnya aku nggak mikirin lagu Jepang saat bikin, cuman katanya Mr. Roni kok kayak lagunya Subasa. Buktikan masa depan gitu ya. Generasi saya Subasa Mas Yan. Maklum. Sebenarnya nggak mikir ke situ sih. Cuman kebetulan kok. Iya nggak sih? Kayak lagu Jepang nggak sih? Betul sih. Oh. Oke. Karena memang nggak tahu ya, mungkin semua nggak tahu ya, tapi semua musisi mungkin ketika sedang mendengarkan sebuah band yang memang digandrungi saat itu pasti banyak terinfluence lah dari situ. Contoh di album pertama ada satu lagu itu saya dengerin lagunya My Chemical Romance ceritanya. Kemungkinan rilisnya masih tahun depan nih ya katanya ya. Ya, itu masih single dulu. Single satu-satu. Awal tahun depan ya. Oke. Nah, singlenya kapan nih keluarin kira-kira? Terusin aja nih pertanyaannya. Duta, silakan Duta. Rencana insya Allah awal tahun depan. Awal tahun depan ya. Itu single ini. Sensei ini. Enggak pas pergantian tahun tiba-tiba tanggal 1 langsung keluar gitu, enggak ya? Enggak dong. Bukan ya. Enggak dong. Selamat tahun baru, selamat lagu barunya Jimmy gitu. Mungkin bisa jadi pertimbangan sih ya. Tuh dah, aku kasih ide satu tuh. Bisa tuh dipakai kayaknya tuh. Bisa sih. Nanti diskusi dulu lah ya. Oke, berarti masih single yang ini single yang Sensei bakal ada di awal tahun depan, tapi buat albumnya tahun depan, cuma belum tahu kapan ya kira-kira ya. Betul. Flash dikit nih ke tahun ini udah ngerasain manggung lagi ya, setauku juga. Gimana sih buat kalian musisi? Apalagi bentar lagi udah ganti tahun juga nih. Harapannya buat Jimmy ke depannya apa nih? Album lancar ya. Ya, semoga album kedua semoga dilancarkan perilisannya. Entah dari single-single sampai albumnya insya Allah semoga lancar. Dan semoga semakin banyak jobnya. Amin. Dan pesannya nyampe juga ya. Dan pesannya insya Allah semoga nyampe juga. Ya, penambahan sedikit untuk yang mau mengkepoin ya. Ingin tahu tentang Jimmy lebih banyak bisa di Instagramnya Jimmy apa? Instagramnya Jimmy? Jimmy_ID_. Iya, di YouTube-nya juga ada Jimmy ID ya. Dan di situ bisalah terbuka terang benderang siapa sih Jimmy sebenarnya. Ya di situ full ya 1 sampai 11 di YouTube itu sudah ada, di Spotify juga sudah ada. Semua ada lah. Semua ada. Mau minta apa? Saya ada. Kami ada. Kami ada untuk Anda. Asik. Udah kayak moto apa aja gitu ya. Kami ada untuk Anda gitu ya. Motor gitu ya. Agil gimana nih harapannya buat Jimmy ke depannya? Ya yang jelas memang sempat terpukul juga ya karena sakit COVID. Dong? Sakit dong kepukul. Kondisi COVID-19 yang mungkin banyak yang rindu konser ya. Pengen nyanyi bareng lah sama artis-artis idolanya juga. Kita sebagai musisi juga rindu sih. Tapi sekarang semuanya sudah kembali normal ya. Dan kita harapkan yaitu tadi sama sih sebenarnya kayak Duta banyak job. Terus yang penting pesannya nyampe dan Jimmy selalu ada di hati masyarakat. Cia. Ada di hati masyarakat gitu ya. Tapi masih nemuin yang kayak yang tadi Agil bilang di awal nggak? Yang nontonnya sambil ngamerain doang gitu atau sebenarnya masih apa banyak gitu? Ya. Masih. Ya itu mungkin tantangan dari Jimmy sendiri ya ke depan ya untuk lebih apa ya? Agil suka mengingatkan masif. gitu. Waduh. Ketika manggung ya. Ketika manggung gitu ada penonton yang gimana gitu ya. Mesti diingatkan. Ya itu penonton yang di tengah itu jangan ngapa-ngapain ya di tengah ya. Betul, gitu ya. Iya. Saya ingatkan lagi ya di sini ya. Untuk Anda yang nonton konser masih main HP, masih ngerekam, tolong ya. Bukan itu esensi nonton konser. Kalau mau nonton di YouTube itu kan pasti banyak gitu loh. Jadi nikmati musiknya, nyanyi bareng, joget. Pokoknya stress rilis lah ya. Stresnya dirilis. Loh ini kan direkam juga nih, gak boleh nih berarti? Gak boleh juga nih? Oh iya bener ya. Direkam juga nih, gak boleh juga dong berarti? Bener ya. Ya udah deh, iya terserah Anda. Jadi harapannya warga Indonesia ini lebih menghargai musisinya sendiri gitu ya. Oke. Jadi apapun musiknya, tolong kalau nonton
ke depan aja, nggak usah malu-malu gitu ya. Mungkin budaya Indonesia ini masih malu-malu gitu ya. Maju aja nggak apa-apa, dilihat, diamati kan. Beli tiket kan tujuannya nonton konser, bukan nonton ayam tarung gitu kan. Bukan gitu. Masa nonton konser mainnya Instagram lagi, percuma. Mending di kamar gitu. Kan apapun siapa yang tampil, maju dong. Hargai ya. Kalau semua dihargai, maka optimisme itu tumbuh. Musik tumbuh, semuanya ekonomi tumbuh. Saya ceramah ini. ini mungkin abis ini Mr. Roni mungkin mau ganti nama panggung, mungkin jadi Mr. Roni Filosofi. Kan sama-sama I semua tuh. Malah kayak anak senja malah. Aduh. Tapi bener sih ini mungkin jadi pelajaran juga nih mungkin buat pemirsa RRI Net atau juga sahabat kreatif. Bener nih yang dibilang sama Jimmy. Kalau nonton konser udah nonton aja gitu ya. Kita nonton, masa nonton HP orang juga? Gitu kan ya. Mungkin, yang pasti maju semua ya, menghargai tolong ya. Iya benar. Kecuali kalau gender sekali ya. Nah itu kondisional ya kalau gitu ya. Kecuali kayak mau udan-udanan, gitu. Ceritanya kayak gitu ya. Oke. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan lagi nih dari Agil, Mr. Roni ataupun Duta buat fansnya apa? Tadi aku lupa nanyain fansnya namanya apa kalau yang suka sama Jimmy. Kalian nyebutnya apa? VJ. VJ itu VJ Daniel? Oh bukan. VJ itu singkatan Voice of Jimmy. Seperti nama album pertama, namanya kan Voice of Jimmy. Jadi bisa di search ya di Spotify itu ada Jimmy, Voice of Jimmy, nanti muncul semua lagu-lagu kita. Jadi VJ, para VJ tolong nanti kalau Jimmy tampil gak usah malu-malu lagi, langsung heboh gitu, gak apa-apa lah. Gak usah malu-malu. Ya. Oke, Agil, Duta mau ditambahin? Mungkin ini sih memang saya juga mengucapkan terima kasih dulu sama RRI Net ya, karena mewadahi lah musisi-musisi yang bisa dibilang masih berkembang juga diwadahi. Mungkin ada saran juga untuk RRI Net diperbanyak lagi ya musisi-musisinya. Yang jelas memang untuk fans musik saya katakan untuk selalu menghargai musisi-musisi lokal. Oke, selalu hargain musisi lokal. Kalau tadi Mr. Roni bilang, maju aja kalau misalnya manggung jangan malu-malu. Duta apa nih pesannya? Buat para VJ katanya. Aku udah cukup sih. Aku sebenarnya di Jimmy tuh di branding sebagai orang yang pendiam. Jadi, oh iya bener ya. Iya bener ya. Bener sih bener. Terjebak dalam diam. Gak apa-apa. Ini mungkin ada filosofinya juga. Enggak, ini memang asli pendiam ini. Bukan filosofi ini. Ini tuh udah mau dibagus-bagusin loh. Jangan dijatuhin dulu dong. Sorry. Mungkin enggak, karena nanti kalau filosofi ke Mr. Roni lagi ya dijelasin. Muter. Maksudnya kan gini loh, lebih banyak diamnya tapi tunjukkan dengan karya. Gitu. Jangan dijatuhin dulu. Oke. Jadi kalau buat pemirsa RRI Net atau buat sahabat kreatif yang pengen kepoin mereka, langsung aja Instagram di @Jimmy_ID_. Betul. Oke. Tinggal cari Spotify pun ada juga lagu-lagunya. Di YouTube ada juga. Video klipnya juga bisa ditonton. Gas aja. Kita doain mudah-mudahan buat singlenya yang Sensei segera rilis, siapa tahu ada ide untuk dipercepat mungkin. Atau juga buat albumnya juga yang kedua semoga lancar, semoga keren juga, ditunggu lagi main ke sini, main di RRI Net atau main di RRI Semarang. Thank you banget buat Jimmy, sukses selalu. Abis ini judulnya Intervensi ya buat nutup malam ini. Ya, lagu penutup Intervensi. Ya, sama juga seperti mereka mengintervensi malam ini untuk kelar. Wow. Aduh, berusaha belokin yang lain tapi takut saya. Oke, silakan siap-siap dulu buat perform lagu terakhir kalian. Oke, thank you. Dan buat pemirsa RRI Net dan juga sahabat kreatif yang dengerin ya di 95,3 Pro 2 Semarang, thank you banget udah menyaksikan dan juga mendengarkan RRI Net Live Music. Kira-kira nih ya untuk besok episode selanjutnya bakal dari kota mana atau musisi mana nih yang bakal diajak tampil di RRI Net Live Music? Pokoknya pantengin terus setiap malam ya. Yang jelas selalu sehat, jaga kesehatan selalu. Faris Magriza pamit. Dan juga ini dia the last performance of Jimmy dengan Intervensi. Terima kasih, selamat malam. Sore hari yang cerah, terpaku tadi yang hanya membisu. Tanam
Kau pun memanggil namaku di saat ku jatuh terbuang. Yeah, kau tetap milikku, kau jaga mimpiku, walau kau tak seperti yang dulu. Inilah jalanku, inilah jiwaku, ku pastikan kau tetap bersamaku. Ku berdua karena kau tetap milikku, kau jaga mimpiku, walau kau tak seperti yang dulu. Inilah jalanku, inilah jiwaku, ku pastikan kau tetap bersamaku. Ku perjuangkan negeriku. RRI Live Music.